hubungan Arab Saudi dan Iran awalnya tidak selalu panas seperti sekarang. Pada era 1960 hingga 1970, kedua negara ini merupakan mitra strategis Amerika Serikat. Mereka dikenal sebagai kebijakan dua pilar untuk menjaga keamanan Timur Tengah. Keduanya sama-sama berbentuk monarki yang menjaga stabilitas pasokan minyak dunia. Arab Saudi dipimpin oleh keluarga kerajaan Al Saud yang sangat konservatif. Iran saat itu dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi yang sangat modern. Meskipun berbeda secara mazhab agama, mereka tetap menjalin hubungan diplomatik. Kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama bagi kedua pemimpin negara tersebut. Persamaan kepentingan politik membuat kedua negara ini jarang terlibat konflik terbuka. Mereka sama-sama membendung pengaruh komunisme Uni Soviet di wilayah Teluk. Kerajaan Saudi dan Kekaisaran Iran saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing. Fokus mereka adalah membangun infrastruktur nasional melalui hasil penjualan minyak bumi. Kehidupan sosial di Iran saat itu cenderung lebih terbuka dibanding Saudi. Kota Teheran menjadi pusat gaya hidup barat yang sangat mencolok mata. Sementara itu, Saudi tetap memegang teguh nilai tradisional di Jazirah Arab. Perbedaan gaya hidup ini tidak menghambat kerjasama pertahanan mereka. Amerika Serikat memberikan dukungan persenjataan canggih kepada kedua negara sahabat ini. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan di Selat Hormuz. Jalur laut ini sangat penting bagi ekonomi global karena lalu lintas minyak. Keamanan kawasan Teluk saat itu masih terkendali tanpa ketegangan militer. Arab Saudi juga fokus mengelola dua kota suci Islam setiap tahun. Iran mengirimkan jamaah haji dalam jumlah besar tanpa hambatan politik. Interaksi warga kedua negara berjalan secara normal layaknya tetangga dekat. Tidak ada retorika kebencian yang muncul di media massa kedua negara. Para diplomat sering mengadakan pertemuan resmi untuk membahas kebijakan harga minyak. Mereka bekerja sama di dalam organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC. Kesepakatan harga minyak sangat penting untuk membiayai pembangunan dalam negeri. Persaingan produksi minyak belum menjadi isu sensitif bagi kedua belah pihak. Keluarga kerajaan Saudi sering mengunjungi Iran untuk acara kenegaraan resmi. Syah Iran juga sering diterima dengan penghormatan tinggi di kota Riyadh. Hubungan pribadi antar pemimpin memperkuat ikatan diplomatik yang sudah ada sejak lama. Mereka terlihat sebagai dua kekuatan besar yang saling melengkapi di kawasan. Namun, di bawah permukaan, mulai muncul bibit ketegangan mengenai dominasi regional. Iran memiliki ambisi menjadi kekuatan militer paling dominan di kawasan Teluk. Saudi merasa perlu meningkatkan kemampuan pertahanan untuk menjaga keseimbangan kekuatan tersebut. Meskipun begitu, ketegangan ini masih dalam batas diplomasi yang sangat wajar. Masyarakat kedua negara hidup dalam kedamaian tanpa rasa takut akan perang. Pendidikan dan ekonomi berkembang pesat karena stabilitas politik yang terjaga baik. Belum ada sentimen agama yang digunakan untuk memobilisasi massa terhadap tetangga. Masa ini sering disebut sebagai era emas hubungan Saudi dan Iran. Situasi politik domestik di Iran mulai tidak stabil menjelang akhir 1970. Protes terhadap kepemimpinan Syah Iran semakin meluas di seluruh pelosok negeri. Saudi memantau perkembangan ini dengan rasa cemas yang sangat mendalam. Mereka khawatir ketidakstabilan tersebut akan merambat ke seluruh negara Arab. Tahun 1978 menjadi penanda akhir dari kedamaian di kawasan Teluk Persia. Demonstrasi besar di Teheran tidak lagi bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Pergeseran kekuasaan besar segera terjadi dan mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Dunia bersiap menyaksikan perubahan peta politik yang sangat dramatis dan cepat. Tahun 1979 menjadi titik balik paling bersejarah bagi hubungan kedua negara. Revolusi Islam di Iran berhasil menumbangkan kekuasaan Syah yang pro-barat. Pemimpin spiritual Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan untuk memimpin pemerintahan baru. Iran berubah dari bentuk monarki menjadi sebuah republik teokrasi berdasarkan agama. Perubahan sistem pemerintahan ini mengejutkan seluruh dunia termasuk Arab Saudi. Khomeini mulai menyuarakan ideologi untuk mengekspor revolusi ke negara-negara tetangga. Hal ini dianggap sebagai ancaman langsung bagi kedaulatan kerajaan Arab Saudi. Ketegangan diplomatik mulai muncul secara terbuka di media massa internasional. Pemerintah baru Iran mulai mempertanyakan legitimasi keluarga kerajaan Arab Saudi. Mereka mengkritik hubungan dekat Saudi dengan Amerika Serikat secara sangat tajam. Iran menganggap sistem monarki tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni. Retorika ini memicu kemarahan besar dari pihak pemerintah di Riyadh. Arab Saudi merespons dengan memperketat kontrol ideologi di dalam negeri mereka. Mereka mulai mempromosikan paham Wahabisme secara lebih luas ke seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk membendung pengaruh ideologi revolusi dari pihak Iran. Perang ideologi antara Sunni dan Syiah mulai menjadi senjata politik. Insiden pendudukan Masjidil Haram tahun 1979 juga memperkeruh suasana di kawasan. Meskipun pelakunya bukan Iran, peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan keamanan Saudi. Mereka menjadi sangat sensitif terhadap segala bentuk gerakan revolusioner di kawasan. Hubungan dengan Iran pun memburuk dengan sangat cepat dalam waktu singkat.
Perang Irak dan Iran pecah pada tahun 1980 selama 8 tahun. Arab Saudi memberikan dukungan finansial besar kepada Irak di bawah Saddam Hussein. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemenangan Iran dalam perang darat tersebut. Iran merasa dikhianati oleh negara-negara Arab tetangga dalam konflik ini. Hubungan diplomatik kedua negara akhirnya diputus secara resmi pada tahun 1988. Pemutusan ini terjadi setelah kerusuhan besar saat musim haji di Makkah. Ratusan jamaah haji asal Iran tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi rakyat dan pemerintah Iran. Kedua negara mulai membangun aliansi militer masing-masing secara sangat agresif. Saudi semakin mendekat kepada perlindungan keamanan dari pihak Amerika Serikat. Iran membangun jaringan milisi di luar negeri untuk memperluas pengaruh mereka. Persaingan ini membuat Timur Tengah menjadi wilayah yang sangat tidak stabil. Isu agama digunakan sebagai alat mobilisasi dukungan dari masyarakat bawah. Narasi kebencian terhadap kelompok lain mulai tersebar secara sangat sistematis. Masyarakat awam mulai terpolarisasi berdasarkan identitas mazhab yang mereka anut. Hal ini mempersulit upaya rekonsiliasi antar kedua negara di masa depan. Harga minyak dunia juga terdampak oleh ketidakstabilan di teluk ini. Sabotase terhadap kapal tangker minyak mulai sering terjadi di perairan internasional. Dunia internasional merasa cemas akan gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Ekonomi global sangat bergantung pada keamanan di wilayah yang bergejolak ini. Kematian Ayatollah Khomeini pada 1989 membawa sedikit harapan akan adanya perubahan. Pemimpin baru Iran mencoba memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga Arab mereka. Namun, kecurigaan yang sudah tertanam selama 1 dekade sulit untuk dihilangkan. Rasa saling tidak percaya tetap mendominasi setiap meja perundingan mereka. Memasuki dekade 1990, persaingan bergeser ke arah perebutan pengaruh regional. Mereka saling bersaing untuk menjadi pemimpin yang paling berpengaruh di dunia Islam. Tidak ada lagi kerjasama dua pilar seperti di masa lalu. Timur Tengah kini terbelah menjadi dua kutub kekuasaan yang saling berhadapan. Perang proksi adalah konflik di mana dua pihak menggunakan pihak ketiga. Arab Saudi dan Iran menghindari perang langsung karena risiko yang terlalu besar. Mereka memilih membiayai kelompok bersenjata di negara lain untuk saling serang. Strategi ini membuat konflik di Timur Tengah berlangsung sangat lama sekali. Lebanon menjadi salah satu medan perang proksi yang paling awal terjadi. Iran mendukung penuh kelompok Hizbullah untuk menanamkan pengaruh kuat di sana. Saudi mendukung faksi politik lawan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Beirut. Rakyat Lebanon menjadi korban dari persaingan dua kekuatan besar luar negeri. Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 mengubah keseimbangan kekuatan kawasan. Jatuhnya Saddam Hussein memberikan jalan bagi pengaruh Iran untuk masuk Irak. Saudi merasa sangat terancam dengan dominasi kelompok pro-Iran di Baghdad. Irak berubah menjadi arena pertempuran pengaruh yang sangat berdarah dan kejam. Perang saudara di Suriah tahun 2011 memperparah persaingan antara dua negara. Iran mengirim bantuan militer dan penasihat untuk membela rezim Bashar Assad. Saudi memberikan dukungan senjata kepada kelompok oposisi yang ingin menggulingkan Assad. Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di abad 21 ini. Yaman merupakan titik konflik paling panas dalam beberapa tahun terakhir ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran berhasil menguasai ibu kota Sanaa sejak 2014. Saudi memimpin koalisi militer untuk menyerang posisi Houthi di wilayah Yaman. Perang ini menghancurkan infrastruktur dasar dan menyebabkan kelaparan yang sangat hebat. Media massa kedua negara saling melancarkan propaganda negatif setiap hari secara masif. Iran menuduh Saudi sebagai pelayan kepentingan Barat di dunia Islam. Saudi menuduh Iran sebagai dalang terorisme dan perusak stabilitas negara Arab. Masyarakat awam terjebak dalam arus informasi yang sangat bias dan provokatif. Persaingan ini juga merambah ke dunia digital dan serangan siber canggih. Kedua negara saling meretas infrastruktur penting milik lawan untuk melemahkan posisi ekonomi. Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi tahun 2019 menjadi contoh nyata ketegangan ini. Dunia menyadari bahwa perang kini tidak hanya terjadi di lapangan. Banyak negara lain di Timur Tengah terpaksa harus memilih salah satu pihak. Kondisi ini menciptakan blok politik yang saling bermusuhan di dalam organisasi regional. Kerjasama antar negara Arab menjadi sulit karena adanya tarikan kepentingan ini. Timur Tengah semakin terfragmentasi dan sulit mencapai kesepakatan damai bersama. Persenjataan modern terus dibeli oleh kedua belah pihak dengan nilai triliunan. Saudi menjadi salah satu importir senjata terbesar dari negara-negara Barat. Iran mengembangkan industri senjata dalam negeri, termasuk drone dan rudal balistik. Perlombaan senjata ini menghabiskan anggaran negara yang seharusnya untuk kesejahteraan. Kelompok milisi binaan Iran semakin kuat di berbagai negara seperti Irak. Hal ini membuat Saudi merasa terkepung oleh kekuatan yang setia pada Teheran. Saudi mencoba membangun aliansi baru untuk memperkuat pertahanan wilayah mereka sendiri.
Perasaan tidak aman terus menyelimuti kedua ibu kota negara tersebut. Upaya mediasi sering dilakukan oleh negara pihak ketiga seperti Kuwait atau Oman. Namun, setiap kesepakatan biasanya hanya bertahan sebentar sebelum dilanggar kembali. Akar masalah yang terlalu dalam membuat dialog menjadi sangat-sangat sulit. Kepentingan nasional yang saling bertabrakan menjadi tembok besar yang menghalangi damai. Perang proksi ini terbukti sangat mahal bagi semua pihak yang terlibat. Ribuan nyawa melayang dan jutaan orang harus mengungsi ke negara lain. Ekonomi di negara-negara lokasi konflik hancur total tanpa sisa yang berarti. Namun, persaingan Saudi dan Iran terus berlanjut tanpa ada pemenang. Minyak bumi adalah senjata ekonomi paling utama bagi Saudi dan Iran. Sebagai produsen besar, mereka memiliki peran penting dalam menentukan harga dunia. Namun mereka sering berbeda pendapat mengenai kuota produksi di dalam OPEC. Saudi lebih suka harga yang stabil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global. Iran sering menuntut harga tinggi untuk menutupi beban ekonomi akibat sanksi. Sanksi internasional terhadap Iran membuat mereka sulit menjual minyak secara legal. Hal ini menciptakan persaingan pasar yang tidak sehat di antara sesama produsen. Saudi sering mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh minyak asal Iran. Isu nuklir Iran menjadi kekhawatiran terbesar bagi keamanan nasional Arab Saudi. Iran mengklaim program nuklirnya hanya untuk tujuan energi listrik yang damai. Namun Saudi dan banyak negara barat meragukan klaim damai dari Teheran. Mereka takut Iran akan memiliki bom nuklir dalam waktu dekat ini. Jika Iran memiliki senjata nuklir, maka keseimbangan kekuatan akan berubah total. Saudi mengancam akan mengembangkan senjata nuklir sendiri jika Iran berhasil melakukannya. Hal ini memicu ketakutan akan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Dunia internasional berusaha keras mencegah skenario buruk ini agar tidak terjadi. Perjanjian nuklir tahun 2015 sempat memberi sedikit harapan bagi stabilitas kawasan. Iran setuju membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi internasional. Saudi merasa tidak puas karena perjanjian itu tidak membahas rudal balistik. Mereka merasa kesepakatan tersebut justru memberikan dana segar bagi milisi Iran. Keputusan Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir pada 2018 memicu ketegangan. Iran merespons dengan meningkatkan kembali pengayaan uranium di fasilitas nuklir mereka. Sabotase terhadap kapal-kapal pengangkut minyak di Teluk kembali marak terjadi lagi. Ketegangan militer mencapai titik tertinggi dalam sejarah hubungan kedua negara tersebut. Ekonomi Iran menderita sangat hebat akibat kebijakan tekanan maksimum dari Amerika. Nilai mata uang Iran jatuh dan inflasi naik dengan sangat cepat. Di sisi lain, Saudi mulai menjalankan rencana transformasi ekonomi Vision 2030. Saudi ingin mengurangi ketergantungan pada minyak melalui investasi di sektor pariwisata. Pembangunan ekonomi Saudi memerlukan stabilitas keamanan yang sangat terjaga dan kondusif. Serangan drone ke fasilitas minyak membuat investor asing merasa ragu-ragu masuk. Hal ini membuat pemimpin Saudi mulai berpikir ulang mengenai strategi mereka. Konflik berkepanjangan ternyata mulai merugikan rencana pembangunan jangka panjang nasional mereka. Iran juga mulai merasa lelah dengan isolasi ekonomi yang sangat lama. Protes dalam negeri sering muncul karena kesulitan ekonomi yang rakyat rasakan. Mereka membutuhkan akses kembali ke pasar global untuk memperbaiki kondisi keuangan. Kebutuhan ekonomi mulai mengalahkan ego politik kedua negara yang bertikai ini. Dunia internasional terus mendorong agar kedua pihak kembali ke meja diplomasi. Cina dan Uni Eropa memiliki kepentingan besar agar pasokan minyak lancar. Gangguan di Selat Hormuz bisa memicu krisis ekonomi global yang sangat fatal. Hal ini membuat tekanan dunia kepada Saudi dan Iran semakin kuat. Persaingan teknologi juga mulai terlihat di antara kedua negara besar ini. Mereka berlomba membangun infrastruktur digital dan industri masa depan yang canggih. Keunggulan ekonomi kini tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan minyak bumi. Inovasi dan sumber daya manusia menjadi kunci baru dalam persaingan. Meskipun persaingan minyak dan nuklir tetap ada, namun pola komunikasi berubah. Mereka mulai menyadari bahwa konfrontasi terus-menerus tidak membawa keuntungan nyata. Ada pergeseran fokus dari perang militer menuju ketahanan ekonomi domestik masing-masing. Ini menjadi landasan awal bagi babak baru hubungan mereka ke depan. Tahun 2023 menjadi awal babak baru bagi hubungan Arab Saudi dan Iran. Setelah bertahun-tahun putus hubungan, kedua negara sepakat untuk berdamai kembali lagi. Pengumuman mengejutkan ini terjadi setelah pertemuan rahasia di kota Beijing, China. Kedua negara sepakat untuk membuka kembali kedutaan besar di masing-masing ibu kota. Kesepakatan ini mencakup janji untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri lawan. Mereka juga setuju untuk mengaktifkan kembali perjanjian kerja sama keamanan lama. Dunia menyambut baik langkah ini sebagai kemenangan besar bagi jalur diplomasi. Tiongkok muncul sebagai mediator yang mampu menengahi konflik yang sangat rumit.
Saudi membutuhkan perdamaian untuk menyukseskan visi ekonomi tahun 2030 yang ambisius. Mereka tidak ingin proyek pariwisata besar terganggu oleh serangan rudal luar. Fokus utama Riyadh sekarang adalah pembangunan industri dan investasi asing secara masif. Hubungan baik dengan Iran menjadi salah satu kunci stabilitas pembangunan tersebut. Iran juga diuntungkan dengan keluarnya mereka dari isolasi politik kawasan Teluk. Mereka berharap hubungan ini bisa membuka peluang perdagangan dengan negara-negara Arab. Stabilitas kawasan akan membantu Iran fokus pada pemulihan ekonomi dalam negeri mereka. Rakyat kedua negara menyambut kabar ini dengan rasa optimis yang besar. Implementasi kesepakatan ini dilakukan secara bertahap dan sangat hati-hati sekali. Pertukaran tahanan dan kunjungan diplomatik mulai dilakukan secara rutin oleh pejabat. Bahasa media massa kedua negara mulai melunak dan tidak lagi provokatif. Ada kemauan politik yang kuat dari kedua pemimpin untuk menjaga perdamaian. Namun, tantangan besar masih tetap ada di depan mata mereka semua. Perang proksi di Yaman dan Suriah tidak bisa selesai dalam semalam. Butuh waktu lama untuk membangun kembali rasa percaya yang sudah hancur. Kelompok-kelompok milisi di lapangan mungkin tidak semua setuju dengan perdamaian ini. Dunia internasional terus memantau apakah perdamaian ini akan bertahan sangat lama. Hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel tetap menjadi faktor yang mempengaruhi. Iran masih memiliki masalah nuklir yang belum selesai dengan pihak Barat. Saudi juga masih menjaga kemitraan strategis mereka dengan pihak Washington DC. Masyarakat awam berharap perdamaian ini membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Biaya hidup diharapkan bisa lebih stabil jika tidak ada lagi konflik. Kerjasama budaya dan olahraga bisa menjadi alat perekat hubungan masyarakat. Generasi muda kedua negara merindukan masa depan yang tenang dan sejahtera. Pariwisata antar kedua negara mulai dijajaki sebagai peluang bisnis yang baru. Jamaah dari Iran bisa lebih mudah mengunjungi tempat suci di Saudi. Wisatawan Saudi juga bisa menjelajahi keindahan sejarah dan alam di negeri Iran. Interaksi antar manusia akan mengikis prasangka buruk yang selama ini ada. Timur Tengah berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat dunia. Jika Saudi dan Iran bekerja sama, kawasan ini akan sangat kuat. Potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah ini sangat luar biasa. Stabilitas adalah syarat mutlak untuk mewujudkan impian besar kemakmuran bersama tersebut. Perjalanan menuju perdamaian abadi memang masih sangat panjang dan penuh hambatan. Luka sejarah selama 40 tahun tidak mudah sembuh dalam sekejap saja. Namun langkah normalisasi tahun 2023 adalah awal yang sangat baik sekali. Diplomasi terbukti lebih efektif daripada menggunakan kekuatan militer dan senjata.